Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah Perang Dunia Pertama. Invasi Gallipoli terjadi pada tahun 1915 sampai tahun 1916. Invasi ini juga dikenal sebagai Perang Gallipoli atau invasi Dardanella. Serangan ini merupakan serangan yang berakhir dengan kegagalan yang dilakukan oleh sekutu di dalam Perang Dunia Pertama. Serangan ini dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan rute laut dari Eropa ke Rusia. Serangan ini dimulai dengan gabungan serangan angkatan laut dari negara Inggris dan Prancis menuju Selat Dardanella antara bulan Februari sampai Maret tahun 1915. Serangan ini kemudian dilanjutkan dengan invasi darat besar-besaran ke semenanjung Gallipoli pada tanggal 25 April, di mana serangan ini dengan melibatkan pasukan gabungan dari pasukan negara Inggris, Prancis dan Korps Angkatan Darat Austria dan Selandia Baru atau Anzac. Dikarenakan kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang kondisi musuh serta perlawanan yang kuat dari pasukan Turki, invasi ini mengalami kegagalan. Lalu, bagaimana sejarah dari invasi ini? Berikut ini adalah sejarah dari invasi Gallipoli. Dengan terhentinya Perang Dunia Pertama di front barat pada tahun 1915, pihak sekutu merundingkan untuk melakukan serangan di wilayah lain dalam perang tersebut daripada hanya melanjutkan serangan di Belgia dan Prancis. Pada awal tahun itu juga, Kekaisaran Rusia meminta bantuan negara Inggris untuk menghadapi invasi Turki di Kaukasus. Sebelumnya, Turki telah memasuki Perang Dunia Pertama di sisi kekuatan sentral yang terdiri dari negara Jerman dan Austria-Hongaria pada bulan November tahun 1914. Sebagai tanggapannya, sekutu memutuskan untuk meluncurkan ekspedisi angkatan laut untuk merebut Konstantinopel atau kota Istanbul serta merebut Selat Dardanella, sebuah selat sempit yang menghubungkan Laut Aegea ke Laut Marmara. Selat ini terletak di barat Turki. Menurut pihak sekutu, jika rencana ini berhasil, maka dengan dikuasainya selat ini akan memungkinkan sekutu untuk terhubung dengan Rusia di Laut Hitam, di mana mereka dapat bekerja sama untuk menyingkirkan Turki dari perang. Pada awalnya, invasi Gallipoli ini banyak didukung oleh golongan politikus, namun ditentang keras oleh para perwira militer, terutama oleh Kepala Angkatan Laut Inggris yang bernama Laksamana John Fisher. Namun pada akhirnya invasi ini dapat dilakukan. Serangan ini dipelopori oleh Winston Churchill yang pada saat itu menjadi kepala politik Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Serangan Angkatan Laut di Dardanella dimulai dengan pengeboman jarak jauh oleh kapal-kapal tempur Inggris dan Prancis pada tanggal 19 Februari tahun 1915. Karena tembakan itu menyebabkan pasukan Turki kemudian meninggalkan benteng luar mereka. Akan tetapi pasukan Turki malah bertemu dengan kapal penyapu ranjau sekutu. Pasukan Turki kemudian menghambat gerak maju kapal-kapal sekutu. Kemudian pada tanggal 18 Maret, sekitar 18 kapal perang sekutu memasuki selat. Kapal ini mendapatkan tembakan yang gencar dari pasukan Turki. Dikarenakan tembakan pasukan Turki dan juga ranjau yang tidak terdeteksi sebelumnya, pasukan Turki mampu menenggelamkan 3 kapal dan merusak 3 kapal lainnya. Setelah pasukan sekutu menggunakan serangan laut dan berakhir dengan kegagalan, sekarang pasukan sekutu mencoba untuk melakukan pendaratan pasukan berskala besar di semenanjung Gallipoli. Sekretaris Perang Kerajaan Inggris yang bernama Herbert Kitchener menunjuk seorang jenderal yang bernama Jenderal Ian Hamilton untuk menjadi komandan pasukan Inggris di dalam operasi ini. Setelah penunjukan ini, di bawah komando Hamilton, gabungan pasukan dari negara Australia, Selandia Baru, dan Prancis berkumpul dengan pasukan Inggris di Pulau Lemnos, Yunani.
Sementara itu, Kesultanan Turki meningkatkan pertahanan mereka di bawah komando Jenderal Jerman yang bernama Liman von Sanders. Kesultanan Turki juga mulai menempatkan pasukannya di sepanjang pantai, di mana di lokasi-lokasi inilah kemungkinan menjadi titik pendaratan pasukan sekutu. Pada tanggal 25 April tahun 1915, pasukan sekutu melancarkan invasinya menuju Semenanjung Gallipoli. Pada tahap awal pendaratan, banyak pasukan sekutu yang berjatuhan. Namun, meskipun pasukan sekutu telah menderita banyak korban itu, pasukan sekutu kemudian berhasil membangun dua pangkalan yang terletak di Helles di ujung selatan Semenanjung dan juga di Gaba Tepe di pantai Aegea. Tempat ini kemudian dijuluki Selat Anzac. Nama ini ditujukan untuk menghormati pasukan Australia dan Selandia Baru yang telah bertempur dengan gagah berani dalam melawan pasukan Turki demi mendirikan pangkalan militer di sana. Setelah pendaratan itu, pasukan sekutu hanya mampu membuat sedikit kemajuan dari lokasi pendaratan awal mereka. Hal tersebut dikarenakan Turki telah mendatangkan pasukan bantuan yang datang dari Kaukasus dan Palestina. Pasukan sekutu hanya bisa menguasai dua pangkalan militer di Semenanjung Gallipoli. Oleh karena itu, pasukan sekutu kemudian berencana untuk melakukan serangan kembali. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus, pasukan sekutu melakukan pendaratan pasukan besar lain di Teluk Sufla. Pendaratan ini dikombinasikan dengan pergerakan pasukan sekutu lain dari Teluk Anzac menuju daerah Saribair, serta pergerakan lain yang berfungsi sebagai gerakan pengalihan di Helles. Pendaratan tiba-tiba pasukan sekutu di Teluk Sufla ini mendapatkan sedikit perlawanan dari pasukan Turki. Akan tetapi, dikarenakan kurangnya komunikasi di masing-masing pasukan sekutu, pergerakan sekutu menjadi terhambat di ketiga lokasi ini, di mana hal ini memberikan waktu bagi pasukan Turki untuk mengirim bantuan di ketiga tempat ini. Serangan sekutu di tiga lokasi ini pada akhirnya dapat digagalkan pasukan Turki. Pada pertengahan Oktober tahun 1915, perwira Inggris mulai melakukan penarikan pasukan sekutu yang berada di Semenanjung Gallipoli. Sekitar 105.000 pasukan sekutu yang tersisa harus dieksekusi. Pemerintah Inggris mengizinkan evakuasi pasukan di Gallipoli, dimulai dari Teluk Sufla pada tanggal 7 Desember. Pasukan sekutu terakhir meninggalkan Helles pada tanggal 9 Januari tahun 1916. Secara keseluruhan, sekitar 480.000 pasukan sekutu diterjunkan selama invasi Gallipoli ini. Pasukan sekutu telah menderita korban perang lebih dari 250.000 korban dan sekitar 46.000 korban yang tewas. Sementara itu, di pihak Turki, serangan sekutu ini mampu menyebabkan 250.000 korban, sementara 65.000 pasukan Turki tewas.